Langit pemakaman umum, hitam pekat. Hujan deras mengguyur, menyamarkan air mata seorang wanita muda, Kara, yang berdiri di depan sebuah nisan bertuliskan Sinta Al-Qatari. Kara mengepal tangannya, hingga kuku menancap ke kulit. Ia memegang sebuah tongkat lipat tunanetra, dan kacamata hitam di tangannya. Kakakku mati karena mencintai iblis. Polisi bilang itu bunuh diri. Tapi aku tahu, iblis itu yang mendorongnya ke neraka, ucap Kara. Kara perlahan memakai kacamata hitam itu. Ia menutup matanya, lalu membukanya kembali di balik lensa gelap. Tatapannya berubah kosong, tidak fokus, seolah-olah syaraf matanya telah mati. Ia mulai mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke jalan setapak. Mulai hari ini, Kara sudah mati. Yang ada hanya Rara, wanita buta yang tidak berbahaya. Tunggu aku, Damien. Aku akan mengambil matamu sebagai ganti nyawa kakakku. Di ruang kerja yang luas, Damien Al-Qatiri duduk di kursi kebesarannya. Ia sedang melempar dokumen ke wajah seorang manajer senior yang gemetar ketakutan. Kau sebut ini laporan keuangan? Ada selisih 0,5%. Kau pikir aku buta? You Cap Damien? Maaf Pak Damien, saya akan perbaiki. Jawab manajer Damien. Tidak perlu. Kau dipecat. Keluar sebelum security menyeretmu, patang Damien. Manajer itu lari terbirit-birit. Damien memijat pelipisnya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia menderita insomnia kronis sejak kematian tunangannya. Ia membuka laci, mengambil obat penenang, menelannya tanpa air, tapi tetap tidak bisa tenang. Kepala pelayan masuk dengan hati-hati. Tuan, kandidat pianis terapi musik yang baru sudah datang. Dia direkomendasikan oleh Yayasan Tunanetra. Damien Mengdengus, tunanetra, tagas. Setidaknya dia tidak akan melihat wajahku yang ingin membunuh orang ini. Suruh masuk. Rara masuk ke ruang tengah mansion yang memiliki piano Grand Steinway di tengahnya. Ia berjalan pelan, mengetuk-ngetukkan tongkatnya, berakting seolah ia meraba sekitar dengan pendengarannya. Damien berdiri di lantai 2, di balik railing kaca, menatap ke bawah, seperti predator mengamati mangsa. Ia tidak bersuara. Silakan duduk Nona Rara. Tuan Damien ada di ruangan ini, tapi beliau tidak suka bicara. Silakan mulai bermain, ucap asisten Damien. Rara duduk di bangku piano. Ia menarik napas, jarinya mulai menari di atas tuts. Ia memainkan lagu Nocturne in C sharp minor, karya Chopin, lagu yang sangat sedih dan menghantui. Di lantai 2, Damien terpaku. Itu adalah lagu yang sering dimainkan Sinta dulu. Melodi itu mengalir ke telinganya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, detak jantung Damien yang memburu mulai melambat. Rasa kantuk yang dirindukannya mulai datang. Damien turun perlahan, melalui tangga spiral. Langkah kakinya sengaja dibuat senyap. Damien berjalan mendekati Rara yang masih asyik bermain piano. Ia berdiri tepat di belakang punggung Rara. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Rara tahu Damien ada di sana, dari aroma parfum sandalwood yang tajam dan aura dingin yang menusuk. Tapi dia tidak boleh bereaksi. Damien menatap leher jenjang Rara. Ia curiga. Apakah gadis ini mata-mata musuh? Kenapa dia memainkan lagu Sinta? Damien mengambil sebuah pisau pemotong surat tajam dari meja di dekat piano. Tanpa peringatan, Damien melemparkan pisau itu dengan kencang, tepat ke arah wajah Rara. Pisau itu melesat cepat. Rara melihat kilatan logam itu dari sudut mata butanya. Instingnya berteriak untuk menghindar. Tubuhnya ingin melompat. Tahan, jerit batinnya. Jika kau bergerak 1 milimeter saja, kau mati. Rara memaksa matanya tetap terbuka lebar dan kosong. Ia tidak berkedip. Ia terus menekan tuts piano. Pisau itu menancap di badan piano kayu hanya berserak 2 cm dari pipi Rara. Beberapa helai rambut Rara terpotong oleh bilah pisau itu dan jatuh ke pangkuannya. Rara berhenti bermain. Ia meraba pipinya dengan tangan gemetar. Apa itu? Suara apa itu, Pak Hasan? Tanyanya dengan suara panik yang meyakinkan. Damien menatap mata Rara, lekat-lekat. Tidak ada pupil yang mengecil, tidak ada kedipan refleks. Hanya tikus yang lewat. Jawab Damien dingin.
Ia mencabut pisau itu dari piano. Maaf, pianoku sudah tua, kayunya kadang retak. Damien berjalan memutari Rara, lalu berbisik di telinganya. Permainanmu lumayan, kau diterima, tapi ada aturannya. 1. Kau mainkan piano setiap malam sampai aku tertidur. 2. Kau tinggal di sini. 3. Jangan pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Telingamu boleh mendengar, tapi mulutmu harus bisu. Baik tuan, tapi bolehkah saya minta satu hal? Saya butuh gaji di muka untuk pengobatan nenek saya. Damien melempar sebuah kartu black card ke pangkuan Rara. Ambil pinnya 0000. Belilah apa saja. Asal jangan beli matamu kembali. Aku suka kau yang seperti ini. Gelap. Malam harinya, Rara diantar ke kamar pelayan tamu yang cukup mewah. Setelah Pak Hasan pergi dan pintu terkunci, suasana hening. Rara duduk di tepi kasur. Ia perlahan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang tajam dan sehat menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengeluarkan sebuah alat penyadap suara super kecil dari ujung tongkat lipatnya. Rara berjalan ke jendela, menatap ke arah kamar Damien di sayap barat mansion. Kau memang serigala, Damien, tapi kau lupa, serigala pun butuh tidur, dan saat kau tidur, aku akan mengulitimu perlahan. Tiba-tiba, Rara melihat sesuatu di taman belakang mansion. Di tengah kegelapan malam, di dekat gudang tua, ia melihat sosok seseorang sedang menyeret bungkusan besar, menyerupai ukuran tubuh manusia. Sosok itu adalah Damien. Rara menahan napas. Apakah itu mayat? Ponsel Rara bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Masuklah ke hatinya, buat dia jatuh cinta, lalu hancurkan. Rara menatap Damien di kejauhan, lalu tersenyum tipis, senyuman yang mengerikan. Permainan dimulai, Damien, ucap Rara dengan licik. Pagi hari yang berkabut, Rara bergelanjalan di taman belakang mansion dengan tongkatnya. Ia berpura-pura sedang menghirup udara segar, padahal matanya di balik kacamata hitam sedang memindai lokasi di mana ia melihat Damien menyeret bungkusan semalam. Ia berhenti di dekat pohon beringin tua. Tanah di sana terlihat baru saja digali dan ditimbun kembali. Rara berjongkok, meraba tanah itu dengan tangannya. Apa yang kau kubur di sini, Damien? Mayat pesaing bisnismu? Atau batin Rara? Sedang apa kau? Suara bariton Damien terdengar tepat di belakangnya. Rara tersentak. Ia berdiri dan berbalik. Tuan Damien, maaf. Saya mencium wangi bunga melati yang kuat di sini. Saya hanya ingin tahu bunganya di mana. Elak. Rara tenang. Damien menatap tanah bekas galian itu, lalu menatap Rara. Itu kuburan anjing penjagaku yang mati semalam. Bleki. Dia diracun orang yang mencoba menyusup masuk, dusta Damien dengan wajah datar. Padahal semalam ia mengubur dokumen-dokumen ilegal perusahaan ayah tirinya yang ia curi. Damien melangkah maju, ujung sepatu kulitnya menyentuh ujung tongkat Rara. Hati-hati, Rara. Orang buta yang terlalu banyak berjalan bisa tersandung ke dalam lubang yang tidak bisa ia panjat kembali. Siang harinya di kantor Alkatiri Corp, Damien kedatangan tamu tak diundang. Ibu Diana, ibu tiri Damien, masuk bersama seorang wanita muda yang cantik dan angkuh, bernama Vanessa. Damien, sampai kapan kau bermain-main? Saham turun karena rumor kau depresi. Kau butuh citra keluarga, bahagia. Vanessa adalah putri pemilik bank sentral. Menikah dengannya minggu depan, atau dewan direksi akan mencopotmu, ucap Ibu Diana. Hai Damien, jangan khawatir. Aku tidak akan melarangmu main perempuan, asal status Nyonya Alkatiri jadi milikku, saut Vanessa. Damien menatap mereka dengan jijik. Ia tahu rencana Diana, menikahkannya dengan Vanessa. Lalu Vanessa akan memate-moti perusahaan dan perlahan mengambil alih asetnya. Keluar, aku akan menikah, tapi calonnya bukan boneka gincu pilihanmu. Oh ya, siapa? Hantu Sinta. Diana tertawa mengejek. Kau punya waktu 24 jam untuk membawa calon istrimu ke makan malam keluarga besok. Jika tidak, pertunangan dengan Vanessa diresmikan.
Malam hari di mansion, Rara sedang bermain piano. Damien duduk di sofa sambil memegang segelas whisky, menatap punggung Rara. Otak Damien berputar cepat. Ia butuh istri untuk membungkam ibu tirinya. Tapi istri itu haruslah seseorang yang tidak punya koneksi dengan ibu tirinya. Lemah dan mudah dikendalikan, dan tidak bisa melihat rahasia-rahasianya. Matanya terkunci pada Rara. Berhenti, perintah Damien. Rara berhenti bermain. Ya, Tuan. Warima. Berapa harga yang kau butuhkan untuk menjual sisa hidupmu? Tanya Damien to the point. Rara bing. Maksud Tuan? Damien berjalan mendekat. Menikahlah denganku. Rara ternganga. Ini di luar prediksinya. Tuan bercanda. Saya buta. Saya hanya pianis. Justru karena kau buta, kau sempurna, ucap Damien dingin. Ia mencengkeram bahu Rara pelan. Aku butuh istri pajangan untuk menghentikan ibu tiriku. Kau butuh uang dan perlindungan, jadilah Nyonya Alkatiri. Kau akan dapat uang bulanan 100 juta, fasilitas mewah, dan pengobatan nenekmu. Rara diam, pura-pura menimbang. Dalam hati, ia bersorak, menjadi istrinya berarti aku punya akses ke kamar tidurnya. Brankas rahasia itu ada di sana. Ini kesempatan emas. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Duduk diam, tersenyum, dan jangan pernah bertanya urusanku. Kontrak selama 1 tahun, setelah itu kita cerai. Jawab Damien. Saya setuju. Rara menyetujuinya. Keesokan malamnya, ruang makan VIP Hotel, Bintang 5, Ibu Diana, Vanessa, dan para paman Damien sudah menunggu dengan senyum kemenangan. Mereka yakin Damien akan datang sendirian dan terpaksa menerima Vanessa. Pintu terbuka, Damien masuk. Ia menggandeng tangan seseorang. Semua orang terbelalak. Rara masuk dengan gaun hitam elegan, memakai kacamata hitam, berjalan dituntun Damien. Damien, siapa gelandangan ini? Tanya Diana. Damien menarik kursi untuk Rara. Perkenalkan, Rara, calon istriku. Vanessa tertawa histeris. Kau bercanda. Dia buta. Kau lebih memilih orang cacat daripada aku? Rara, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Suaranya lembut namun menusuk. Nona Vanessa, mata saya mungkin tidak berfungsi, tapi hidung saya masih tajam. Dan parfum Chanel 05 yang Nona pakai sepertinya terlalu banyak. Mungkin untuk menutupi bau keputusasaan karena ditolak. Hening. Paman Damien menahan tawa. Wajah Vanessa merah padam. Damien tersenyum tipis. Ia menikmati keberanian Rara. Aku tidak setuju. Dia tidak punya latar belakang. Dia akan mempermalukan keluarga Alkatiri, ucap Diana dengan menggebrak meja. Keputusan ada di tanganku sebagai pemegang saham mayoritas. Dan Rara bukan sekadar orang asing. Dia satu-satunya orang yang bisa membuatku tidur. Jika ibu menolaknya, berarti ibu ingin aku mati karena insomnia. Media akan senang mendengar ibu tiri kejam menyiksa anak tirinya. Diana terpoyak. Ia duduk kembali dengan napas memburu. Pernikahan dilaksanakan lusa, tertutup, bubar. Damien menarik tangan Rara keluar dari ruangan itu. Mereka kembali ke mansion. Damien membawa Rara langsung ke kamar utama. Tempat yang selama ini haram dimasuki siapapun. Rara deg-degan, matanya melirik cepat ke sekeliling ruangan. Ia melihat lukisan besar abstrak di dinding. Di balik lukisan itu pasti letak brankasnya. Analisis Rara. Mulai malam ini, kau tidur di sini, di sofa. Damien melepas jasnya. Rara berdiri kaku di tengah ruangan. Tuan, kenapa Tuan membela saya tadi? Damien mendekat, melepas kacamata hitam Rara. Ia menatap mata Rara yang kosong. Aku tidak membelamu. Aku sedang melindungi investasiku. Jangan salah paham. Tidak ada cinta di pernikahan ini. Damien berbalik menuju kamar mandi. Percy, besok kita urus catatan sipil. Saat pintu kamar mandi tertutup dan suara shower terdengar, ekspresi polos Rara lenyap seketika. Tatapannya menjadi tajam dan dingin. Ia berjalan tanpa suara ke arah lukisan besar itu. Ia menggesernya sedikit. Benar saja.
Ada panel brankas digital di sana. Rara menyentuh panel itu. Tunggu saja, Damien. Setelah aku dapat bukti kau membunuh Kak Sinta, aku akan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Pernikahan ini akan menjadi kuburanmu. Tiba-tiba, gagang pintu kamar mandi bergerak. Rara dengan kecepatan kilat kembali ke posisi semula, memakai kacamata hitamnya, dan duduk manis di sofa, seolah tidak terjadi apa-apa. Damien keluar dengan handuk melilit pinggang. Ia menatap Rara curiga. Kau pindah posisi? Rara tersenyum polos. Saya hanya mencari bantal, Tuan. Damien menatapnya lama, lalu mematikan lampu utama. Ruangan menjadi gelap gulita. Tidurlah. Jangan coba-coba mengintip dalam gelap. Serigala bisa melihat lebih baik darimu. Rara berbaring di sofa, matanya terbuka lebar dalam kegelapan, menatap punggung Damien. Kapal pribadi keluarga Alkatiri. Suasananya hening, dingin, dan kaku. Hanya ada sedikit tamu. Ibu Diana, Vanessa yang datang dengan wajah masam, dan beberapa direksi perusahaan. Rara berdiri di altar mengenakan gaun pengantin putih sederhana, namun anggun. Damien berdiri di sampingnya dengan tuxedo hitam. Wajahnya datar tanpa emosi. Damien Alkatiri, apakah Anda bersedia menerima Rara sebagai istri? Dalam suka dan duka, hingga maut memisahkan, ucap pendeta. Damien menatap Rara. Di matanya, Rara adalah perisai. Saya bersedia, jawab Damien. Rara, apakah Anda bersedia? Rara terdiam sejenak. Di balik kacamata hitamnya, ia menatap Damien dengan kebencian mendalam. Aku bersedia menghancurkanmu. Batinnya. Saya bersedia, jawab Rara. Mereka bertukar cincin, tidak ada ciuman bibir. Damien hanya mencium kening Rara, sekilas ciuman, yang terasa dingin dan formal seperti stempel kontrak bisnis. Flash kamera wartawan mulai menyambar mereka. Resepsi kecil di ballroom. Damien berubah 180 derajat. Di depan kamera wartawan TV, ia menjadi suami yang sangat protektif. Ia memegang pinggang Rara erat, membisikkan arah jalan, agar Rara tidak tersandung. Pak Damien, banyak yang bilang ini pernikahan settingan untuk menutupi isu kesehatan mental Bapak. Apa komentar Anda? Ucap seorang wartawan. Damien tersenyum miring, lalu menatap Rara lembut. Dunia saya terlalu bising dan penuh orang bermuka dua. Istri saya, dia satu-satunya yang melihat saya, tanpa menghakimi penampilan atau harta saya. Dia rumah saya, ucap Damien. Rara tersenyum malu-malu di sampingnya. Namun tangannya mencubit kecil pinggang Damien yang tersembunyi jas. Dialogmu bagus sekali, Tuan Aktor, bisik Rara. Tersenyumlah lebih lebar istriku. Saham kita baru saja naik 2 poin. Rara izin ke toilet. Saat sedang mencuci tangan, Ibu Diana masuk dan mengunci pintu. Diana mencengkeram lengan Rara kasar. Dengar, gadis buta, aku tidak tahu guna-guna apa yang kau pakai pada anak tiriku. Tapi jangan pikir, kau sudah menang. Diana mendekatkan wajahnya ke telinga Rara. Nikmatilah kemewahan ini. Karena begitu Damien bosan dan membuangmu, aku akan pastikan kau dan nenek sakit-sakitanmu itu membusuk di jalanan. Jadilah mata-mataku, laporkan apa yang Damien lakukan, dan aku akan memberimu uang lebih banyak dari Damien. Diana melepaskan cengkeramannya dan pergi. Rara merapikan bajunya. Ekspresi takutnya hilang, berganti seringai jijik. Kau salah lawan, nenek sihir. Aku tidak butuh uangmu, aku butuh kehancuran kalian semua. Batin Rara. Malam larut di penthouse mansion. Rara duduk di tepi kasur besar. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah malam pertama. Damien masuk, melonggarkan dasinya. Ia terlihat sangat lelah. Ia menuang segelas air dan meminum obat tidurnya. Jangan tegang. Aku tidak akan menyentuhmu. Kau tidur di sisi kiri, aku di kanan. Jangan melewati batas guling, ucap Damien. Damien mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur remang-remang. Ia berbaring dan memunggungi Rara. Efek obat tidur dan kelelahan membuatnya cepat terlelap. 1 jam kemudian,
Napas Damien terdengar teratur dan berat. Rara membuka matanya dalam kegelapan. Ia bangkit perlahan, tanpa suara. Ia berjalan jinjit menuju lukisan di dinding. Ia menggesernya perlahan. Panel brankas digital terlihat menyala biru redup. 6 digit. Tanggal lahir Damien? Bukan. Tanggal berdirinya perusahaan. Terlalu mudah. Batin Rara. Rara mencoba memasukkan tanggal kematian kakaknya. Rara menggigit bibir. Sial. Apa kodenya? Tiba-tiba, Damien bergumam dalam tidurnya. Suaranya terdengar menderita. Jangan. Maafkan aku. Sinta, jangan pergi. Rara terpaku. Dia memimpikan kakakku. Pembunuh macam apa yang memimpikan korbannya dengan nada sedih begitu? Rara mendekat ke sisi tempat tidur Damien untuk mendengar lebih jelas igauannya, berharap Damien menyebutkan angka atau petunjuk. Saat wajah Rara hanya berjarak jengkal dari wajah Damien, tiba-tiba mata Damien terbuka lebar. Refleks Damien sebagai orang yang paranoid sangat cepat. Tangan kekarnya langsung mencengkeram pergelangan tangan Rara dan memelintirnya. Oh, sakit, ucap Rara kesakitan. Damien menindih tubuh Rara ke kasur, mengunci pergerakannya. Tatapannya nyalang dan berbahaya. Apa yang kau lakukan di atas kepalaku? Kau mau membunuhku? You cap Damien. Rara dalam bahaya. Jantungnya mau copot. Ia harus berbohong. Cepat. Rara memasang wajah ketakutan dan bingung. Matanya menatap kosong ke arah bahu Damien. Sakit, Tuan. Tuan tadi berteriak dalam tidur. Tuan menangis. Saya hanya ingin membangunkan Tuan. Ucap Rara menahan sakit. Cengkraman Damien sedikit melonggar, tapi ia masih curiga. Kenapa kau tidak memanggilku saja? Kenapa mendekat? You cap Damien. Rara mengangkat tangannya yang gemetar perlahan. Karena saya tidak bisa melihat wajah Tuan. Suara Tuan terdengar sangat kesakitan. Saya ingin tahu wajah seperti apa yang dimiliki suami saya saat dia sedih. Hening. Jawaban itu menohok Damien. Selama ini orang hanya peduli pada uangnya, bukan kesedihannya. Lakukan, ucap Damien. Apa? Jawab Rara kebingungan. Kau bilang ingin tahu wajahku. Sentuh, lihat aku dengan tanganmu. Damien tidak beranjak. Ia membiarkan Rara menyentuhnya. Rara ragu sejenak, tangannya terulur menyentuh dahi Damien. Turun ke alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, dan tulang pipinya yang keras. Rara merasakan kulit Damien yang hangat, dan Damien merasakan yari-yari Rara yang dingin dan lembut. Ada aliran listrik statis di antara mereka. Musik latar menjadi lembut namun intens. Saat jari Rara menyentuh bibir Damien, napas Damien tertahan. Ia menatap wajah Rara yang begitu dekat. Tanpa sadar, Damien memejamkan matanya, menikmati sentuhan itu. Ia merasa ditenangkan. Rara menatap Damien yang terpejam, tangannya perlahan turun ke leher Damien. Tempat denyut nadi yang sangat rapuh, aku bisa mencekiknya sekarang, pikir Rara. Tangannya menegang, tapi Damien tiba-tiba membuka mata dan menangkap tangan Rara di lehernya. Kali ini, lembut. Cukup, tidurlah. Damien berguling menjauh, memunggungi Rara lagi. Jantungnya berdebar terlalu kencang. Ia tidak boleh jatuh cinta pada wanita ini. Kodenya 050595. Tanggal lahir adikku yang meninggal saat kecil. Bukan Sinta. Gumam Deman pelan. Rara terbelalak, kaget. Damien memberitahunya. Brankas itu, aku tahu kau tadi di sana. Aku mendengar langkah kakimu yang berbeda saat di karpet. Jangan mencuri uangku, Rara. Kalau kau butuh, minta saja. Ucap Damien. Rara terpaku di tempat tidur. Damien mengira dia mau mencuri uang, bukan rahasia pembunuhan. Terima kasih, Tuan. Rara berbaring membelakangi Damien. Ia tersenyum licik dalam gelap. Terima kasih, suamiku yang bodoh. Besok, rahasiamu adalah milikku. Pagi hari setelah Damien berangkat ke kantor, mansion, Sophie. Rara memastikan pintu kamar terkunci. Ia melepas kacamata hitamnya. Tatapannya tajam dan fokus.
Ia berjalan menuju lukisan abstrak di dinding, menggesernya, dan menekan panel brankas. Jari-jarinya menekan angka yang dibisikkan Demian. Semalam, 0, 5, 0, 5, 9, 5. Klik lampu indikator, berubah hijau. Pintu brankas terbuka mendesis. Rara menahan napas. Isinya tumpukan uang tunai emas betenggen dan beberapa berkas. Rara mengabaikan uangnya. Ia mencari bukti pembunuhan. Tidak ada pistol, tidak ada racun. Namun, ia menemukan sebuah map merah bertuliskan Project Nusantara. Rahasia sangat tinggi. Rara membukanya. Ini adalah dokumen tender pembangunan kota mandiri senilai 50 triliun rupiah. Ini proyek Hidap Moti bagi Alkatiri Corp. Di dalamnya tertera angka penawaran Demian dan strategi detailnya. Rara tersenyum sinis. Aku tidak menemukan pistolmu, Damian, tapi aku menemukan jantungmu. Jika proyek ini gagal, kau hancur. Rara mengeluarkan ponsel burner dari sol sepatunya yang tebal. Ia memotret setiap halaman dokumen itu. Siang hari, Rara meminta izin Pak Hasan, kepala pelayan, untuk pergi ke taman kota, ditemani sopir. Dengan alasan ingin mendengar suara burung. Di taman, Rara duduk di bangku, menyuruh sopir membelikan es krim di kejauhan. Saat sopir pergi, Rara mengirim foto-foto dokumen itu ke nomor anonim milik Shio Gamma Group. Saingan bebuyutan Demian. Pesan terkirim, gunakan ini untuk mengalahkan Alkatiri. Bayarannya, hancurkan dia sampai miskin. Rara kembali memasang wajah polos saat sopir datang membawa es krim. Ia menjilat es krim itu dengan santai. Sementara di dunia maya, ia baru saja meledakkan bom waktu. Kantor Alkatiri Corp. Ruang rapat direksi. Suasananya mencekam. Demian membanting telepon genggamnya ke dinding, hingga hancur berkeping-keping. Para direksi menunduk ketakutan. Demian berteriak. Bagaimana bisa? Gamma Group mengajukan penawaran 100 rupiah, lebih rendah dari kita. 100 rupiah, itu artinya mereka tahu angka pasti kita. Pak, mungkin ada kebocoran di tim IT. Jawab wakil direktur. Ada pengkhianat di ruangan ini. Teriak Demian. Demian menatap semua orang dengan mata merah menyala. Proyek Nusantara hilang. Saham Alkatiri langsung anjlok 15% dalam 1 jam. Investor mulai menarik dana. Demian merasa sesak napas, serangan paniknya kambuh. Dunia seakan runtuh menimpanya. Ia mengusir semua orang keluar. Sendirian di ruangan luas itu, sang serigala hitam tampak kecil dan terpojok. Ia butuh tempat sembunyi. Ia butuh pulang. Malam hari, hujan deras. Demian pulang ke mansion dengan pakaian basah kuyup. Ia masuk ke kamar utama seperti zombie. Rara sedang duduk di sofa, mendengarkan audiobook. Ia mendengar langkah berat Damian. Ia tahu sabotasenya berhasil. Tuan sudah pulang? Kenapa basah sekali? Tanya Rara. Damian tidak menjawab. Ia berjalan gontai, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai, meletakkan kepalanya di pangkuan Rara. Tubuh Damian menggigil hebat, bukan karena dingin, tapi karena syok dan marah. Mereka mengambilnya, semuanya. Proyek itu, harapan terakhirku untuk lepas dari bayang-bayang ayah tiriku. Ucap Damian dengan suara parau. Rara diam, tangannya melayang ragu di atas kepala Damian. Harusnya aku senang, batin Rara. Ini yang aku mau. Dia menderita. Tapi melihat pria arogan ini begitu rapuh di pangkuannya, ada rasa tidak nyaman yang menjalar di dada Rara. Rara? Panggil Damian. Ya, Tuan, saut Rara. Dunia ini penuh sampah. Semua orang memakai topeng. Semua orang ingin menikamku dari belakang. Cuma di sini, cuma di ruangan gelap ini bersamamu, aku merasa aman. Damian mendongak, menatap kacamata hitam Rara. Ia melepas kacamata itu lembut. Karena kau tidak bisa melihat hartaku, kau juga tidak bisa melihat kelemahanku. Kau satu-satunya yang murni. Kata-kata murni itu menampar Rara lebih keras daripada tamparan fisik. Ia adalah pengkhianat terbesar di hidup Damian, tapi Damian justru menganggapnya tempat perlindungan.
Damien merogoh sakunya yang basah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang agak penyok. Tadi, sebelum berita kekalahan itu muncul, aku sempat mampir ke toko antik. Aku melihat ini, ucap Damien. Damien membuka kotak itu. Isinya sebuah kalung dengan liontin, kotak musik kecil. Penjualnya bilang, jika kau putar tuasnya, musiknya bisa menenangkan hati. Kau suka musik kan? Damien memakaikan kalung itu ke leher Rara. Rara mematung. Pria ini baru saja kehilangan triliunan rupiah karena ulahnya, tapi masih sempat membelikan oleh-oleh untuknya. Tuan tidak marah? Tanya Rara. Marah. Aku ingin membakar dunia sekarang, tapi bukan padamu, jawab Damien. Damien memeluk pinggang Rara, membenamkan wajahnya di perut Rara, mencari ketenangan. Nyanyikan sesuatu, atau mainkan piano, apa saja. Buat aku lupa hari ini, ucap Damien. Rara menatap ubun-ubun Damien, tangannya yang gemetar, perlahan membelai rambut basah Damien. Tidurlah serigala, nikmati mimpi indahmu malam ini, karena besok, aku akan menyiapkan racun yang lebih mematikan. Batin Rara. Rara mulai bersenandung lirih, lagu pengantar tidur. Sementara di luar jendela, kilat menyambar, menandakan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kantor Alkatiri Corp dalam keadaan darurat. Saham terus terjun bebas. Telepon berdering tanpa henti. Karyawan berlarian, panik. Damien berdiri di tengah ruangan divisinya. Kemejanya digulung, dasinya hilang. Ia memimpin rapat darurat di lorong. Jual aset di Singapura. Tutup kerugian proyek Nusantara. Aku tidak peduli jika kita harus memecat separuh direksi. Selamatkan kas perusahaan, pimpin Damien. Vanessa yang bekerja sebagai komisaris perwakilan bank, berdiri bersedekap. Tersenyum puas melihat kehancuran Damien. Menyerah saja Damien. Ibu Diana sudah siap mengambil alih. Kau sudah gagal, ucap Vanessa. Damien menatap Vanessa tajam. Aku belum mati, Vanessa. Selama jantungku berdetak, kursi CEO ini milikku. Di lobi Cantor, Rara datang di antar pahasan. Ia membawa rantang makanan susun. Penampilannya sangat kontras. Wanita buta yang anggun dan tenang di tengah zona perang korporasi. Karyawan berbisik-bisik. Itu istrinya. Kasian ya, suaminya bangkrut. Dia malah buta. Rara berjalan pelan menggunakan tongkatnya. Di balik kacamata hitam, matanya merekam situasi kantor. Kakao balau, bagus, pikirnya. Rara sengaja datang untuk memastikan Damien benar-benar hancur, sekaligus memainkan peran istri setia, agar tidak dicurigai sebagai dalang kebocoran data. Saat Rara melintasi lobi utama yang sedang direnovasi, ia melihat Damien berjalan cepat dari arah berlawanan, sambil membaca dokumen. Tidak memperhatikan sekitar. Di atas, langit-langit, lobi yang tinggi. Sebuah katrol pengangkut lampu kristal besar tua sedang diperbaiki. Tali baja penahannya sudah tua dan berkarat. Mata tajam Rara melihat serabut tali baja itu putus satu persatu. Tes. Lampu kristal seberat 200 kilogram itu mulai bergoyang aneh. Di bawahnya, Damien berjalan tepat ke titik jatuhnya lampu. Dia sibuk berteriak pada asistennya di telepon. Cari siapa pengkhianatnya. Aku mau nama, ucap Damien. Biarkan dia mati tertimpa lampu itu. Dendamku selesai hari ini, batin Rara. Rara diam, kakinya terpaku. Tali baja putus total. Snap. Lampu raksasa itu meluncur jatuh, tanpa suara di detik pertama. Damien tidak sadar, tidak ada orang lain yang sadar, karena suasana bising. Namun, tubuh Rara bergerak sendiri. Bukan logika balas dendamnya, tapi refleks kemanusiaannya. Atau mungkin cinta yang disangkal. Rara membuang tongkatnya. Ia berlari kencang, terlalu lurus, terlalu fokus untuk seorang buta. Damien awas. Teriak.
Rara menerjang tubuh Damien, mendorong pria itu sekuat tenaga ke samping. Lampu kristal itu menghantam lantai marmer, tepat di tempat Damien berdiri sepersekian detik yang lalu. Pecahan kaca dan kristal meledak seperti bom, beterbangan ke segala arah. Debu putih mengepul tebal. Hening. Semua orang di lobi ternganga. Di lantai yang penuh pecahan kaca, Damien terbatuk-batuk. Iya, Salma, hanya ada goresan kecil di pipinya. Ia menoleh ke samping. Rara tergeletak di sana. Lengannya berdarah tertusuk pecahan kristal besar. Kacamata hitamnya terlepas, terlempar jauh. Damien merangkak, mendekati Rara. Ia syok, tapi otaknya yang jenius langsung menangkap kejanggalan. Damien mencengkeram bahu Rara. Rara, kau? Tanya Damien. Rara sadar ia baru saja melakukan kesalahan fatal. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, pura-pura pingsan atau kesakitan, menyembunyikan pupil matanya yang normal. Bagaimana kau tahu? Lampu itu belum bersuara saat jatuh. Kau berlari lurus ke arahku. Kau melihatnya? Ia terdengar curiga, sangat curiga. Tim medis kantor berlarian datang. Pak Damien, Tonya terluka. Damien menepis tangan medis. Matanya terkunci pada wajah Rara yang terpejam. Damien berbisik dingin. Buka matamu. Ruang kesehatan kantor. Rara duduk di ranjang periksa. Lengannya sudah diperban. Ia kembali memakai kacamata hitam cadangan yang ada di tasnya. Damien berdiri di depan pintu, mengunci pintu itu. Hanya mereka berdua. Jelaskan. Sekarang, suruh Damien. Rara tahu ia harus berakting seumur hidupnya di momen ini. Ia mulai menangis, tubuhnya gemetar. Saya mendengar suara decitan, suara logam bergesekan di atas. Suaranya sangat nyaring, bagi telinga saya tuan, seperti jeritan. Suara decitan, Damien bingung, asterisk. Telinga orang buta, lebih sensitif. Saya mendengar krek, lalu desingan angin. Saya tidak tahu itu apa. Saya cuma takut. Saya berlari ke arah suara napas Tuan. Saya cuma ingin memeluk Tuan. Rara menangis histeris. Saya pikir kita akan mati. Kenapa Tuan malah menuduh saya? Damien, penjelasan itu masuk akal secara medis. Hipersensitivitas audio pada tunanetra. Ditambah fakta Rara menyelamatkannya. Jika Rara jahat, kenapa menyelamatkannya? Damien menghela napas panjang. Ia merasa bersalah karena mencurigai penyelamatnya. Ia mendekat, lalu memeluk kepala Rara ke dadanya. Maaf, maafkan aku. Aku terlalu paranoid, terima kasih, kau menyelamatkan nyawaku. Rara menangis di dada Damien. Hampir saja. Batin Rara. Jantungnya berdegup kencang, karena takut ketahuan. Malam harinya, Rara sudah tidur di kamar. Damien duduk di ruang kerjanya yang gelap. Ia memutar ulang rekaman CCTV lobi kantor di layar monitor besarnya. Ia melihat momen itu berulang-ulang. Saat Rara membuang tongkatnya. Saat Rara berlari, cara Rara menumpuk kakinya, gerakannya terlalu presisi, terlalu yakin. Damien mengangkat telepon. Ia menghubungi detektif swasta kepercayaannya. Halo Roy, aku punya tugas baru. Targetnya siapa bos? Saingan bisnis lagi? Jawab Detektif Roy. Damien menatap layar monitor yang menampilkan wajah Rara di CCTV. Bukan, istriku. Cari tahu riwayat medisnya. Rumah sakit mana yang mendiagnosis kebutaannya? Siapa dokter matanya? Dan cari tahu, apakah dia pernah membeli lensa kontak warna hitam pekat? Ucap Damien. Damien mematikan telepon. Ia menatap foto pernikahannya di meja. Aku harap kau tidak berbohong, Rara. Karena kalau kau ternyata bisa melihat, itu artinya kau melihat semua kehancuranku dan diam saja. Batin Damien. Ruang kerja, Damien, Shanghai. Detektif Roy meletakkan sebuah map kuning di depan Damien. Wajah Roy serius. Bos, kau benar, catatan medis. Kebutaannya palsu. Dokter yang menandatanganinya sudah pensiun dan mengaku dibayar. Dan satu lagi, Roy mengeluarkan sebuah foto lama.
Foto seorang gadis yang tertawa ceria bersama Sinta. Namanya Kara, adik kandung Sinta. Dia bukan orang asing, bos. Dia datang untuk menuntut balas atas kematian kakaknya. Damien menatap foto itu. Rahangnya mengeras. Tapi matanya tidak memancarkan kemarahan. Hanya kesedihan yang mendalam. Kara, jadi anak kecil yang dulu sering diceritakan Sinta itu kamu? Damien menyandarkan punggungnya ke kursi. Menutup mata. Ia menyadari ironi nasibnya. Ia jatuh cinta pada adik dari wanita yang menghancurkan hidupnya dulu. Roy, hentikan penyelidikan. Hancurkan semua bukti ini. Hah, tapi bos, dia berbahaya. Dia pasti yang membocorkan data tender itu. Kita harus lapor polisi. Aku bilang hancurkan, jangan sentuh dia. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Sementara Damien di kantor, Rara menyusup ke basement mansion. Pintu yang biasanya terkunci rapat, hari ini sedikit terbuka. Di dalam gudang yang lembab, Rara menemukan sebuah kotak kardus bertuliskan, milik Sinta. Dengan tangan gemetar, Rara membongkarnya. Ia menemukan sebuah buku harian bersampul kulit merah. Rara membacanya di bawah cahaya senter. Aku takut. Damien tahu semuanya. Dia tahu aku menggelapkan uang perusahaan. Dia bilang, aku harus menyerahkan diri. Atau dia yang akan memaksaku. Tatapannya mengerikan. Jika aku mati malam ini, itu pasti ulah Damien. Dia monster. Rara menutup mulutnya, menahan isak tangis. Amarahnya meledak. Kau benar-benar membunuhnya karena dia korupsi. Kau lebih mementingkan uang daripada nyawa tunanganmu sendiri. Eblet. Rara mengambil ponselnya. Ia menelepon kontak yang ia simpan sebagai jaksa penuntut. Halo Pak Jaksa, saya punya bukti penggelapan pajak Alkatiri Corp. Dan saya bersedia menjadi saksi kunci. Tangkap dia malam ini. Malam harinya, Damien pulang lebih awal. Rara duduk di meja makan, wajahnya pucat. Ia sudah menyembunyikan buku harian itu. Damien bersikap biasa saja, tapi ada aura melankolis di sekitarnya. Malam ini, aku masak steak. Masakan terakhir sebelum koki pribadiku cuti. Mereka makan dalam hening. Damien memotongkan daging di piring Rara. Rara, jika suatu hari kau tahu bahwa apa yang kau lihat tidak seperti kenyataannya, apa kau akan menyesal? Rara terhenti mengunyah. Jantungnya berdegup. Apa dia tahu? Orang buta tidak melihat kenyataan, Tuan. Kami hanya merasakan niat. Begitu ya? Damien tersenyum pahit. Niatku padamu tulus, Rara. Atau harus kupanggil Carl? Garpu di tangan Rara terjatuh wahania peas. Rara refleks mundur, siap melarikan diri. Kau, ucap Rara. Belum sempat Rara menjawab, suara sirena mobil polisi merongrong di halaman depan mansion. Cahaya biru merah berputar-putar menembus jendela. Pintu didobrak, polisi bersenjata lengkap masuk. Damien Alkatiri, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Rara berdiri mematung di sudut ruangan. Ia tidak perlu berakting kaget lagi. Ketakutannya nyata, karena Damien sudah tahu identitasnya. Polisi mendekati Damien, memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. Damien tidak melawan, ia tenang. Sangat tenang. Ia menoleh ke arah Rara yang gemetar. Jangan takut. Mereka tidak akan menangkapmu. Kau pelapornya kan? Polisi menyeret Damian keluar. Di ambang pintu, Damien berhenti dan menatap Rara untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik di rumah ini. Kodenya masih sama. Gunakan uang di brankas untuk hidupmu. Jangan percaya siapapun, termasuk hantu masa lalu. Rara terpaku. Kenapa? Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia malah memberiku akses hartanya? Damien dibawa masuk ke mobil polisi. Mobil melaju pergi membelah malam. Para pembantu menangis. Pak Hasan menatap Rara dengan pandangan kecewa. Lalu pergi meninggalkan ruangan. Rara sendirian di ruang makan yang mewah itu. Makan malam di piring Damien masih utuh. Rara perlahan melepas kacamata hitamnya. Ia melemparnya ke lantai hingga pecah. Matanya yang normal kini menatap sekeliling ruangan yang kosong. Aku menang. Kak Sinta, aku menang. Pembunuhmu sudah hancur. Tapi air mata mengalir di pipinya. Dadanya sesak.
Ia teringat pelukan Damien saat insiden lampu jatuh. Teringat Damien yang membiarkannya menyentuh wajahnya. Teringat Damien yang merelakan dirinya ditangkap. Rara berjalan gontai menuju kamar utama. Ia melihat brankas yang terbuka, uang dan emas masih di sana. Di atas tumpukan uang itu, ada secari kertas baru yang ditulis tangan oleh Damien tadi pagi. Untuk istriku, aku tahu kau bisa melihat, matamu indah. Jangan menangis saat aku pergi. Rara meremas kertas itu. Ia jatuh terduduk dan berteriak histeris. Raungan kesakitan yang menggema di rumah kosong itu. Kenapa kau tidak melawan, bodoh? Kenapa kau membuatku merasa jahat? Kantor polisi. Ruang interogasi. Damien duduk dengan baju tahanan oranye. Pengacaranya datang dengan panik. Pak Damien, bukti yang diajukan istri Anda itu palsu. Kita bisa buktikan di pengadilan. Kenapa Bapak diam saja? Damien menatap dinding kosong. Senyum tipis terukir di bibirnya. Biarkan dia merasa menang sebentar. Dia butuh itu untuk menutup luka hatinya. Wajah Damien berubah serius. Sekarang, tugasmu adalah awasi Rara. Dia yang sebenarnya pasti akan muncul mendekati Rara sekarang, karena aku sudah tidak ada. Pagi hari di Mansion Al-Katiri, suasananya suram. Rara sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam koper kecil. Ia tidak membawa baju-baju mewah pemberian Damien, hanya barang lamanya. Pintu kamar terbuka kasar. Ibu Diana dan Vanessa masuk, diikuti dua security bertubuh besar. Diana menatap Rara dengan jijik, seolah melihat kotoran. Cepat sedikit, aku mau rumah ini disterilkan dari bau kemiskinan. Gertak Diana. Kau pikir setelah menjebloskan Damien, kau akan dapat bagian harta? Bodoh. Damien sudah membekukan aset pribadinya sebelum ditangkap. Kau tidak dapat sepeser pun. Saut Vanessa. Rara berbalik, menatap mereka tajam dengan mata normalnya. Ambil saja rumah ini. Aku tidak butuh uang darah, jawab Rara. Darah? Hah? Diana tertawa mengejek. Kau pikir Damien membunuh kakakmu demi uang? Asal kau tahu, gadis kecil. Kakakmu lah yang hampir membangkrutkan perusahaan ini 3 tahun lalu dengan hutang judinya. Damien menutupi aib itu demi menjaga nama baik kakakmu yang sudah mati. Rara terpatung. Apa maksudmu? Cari tahu sendiri, sekarang keluar, ucap Diana. Security menyeret koper Rara dan melemparnya ke halaman depan. Rara terusir dari istana yang kini terasa seperti rumah hantu. Siang hari, Rara duduk di sebuah kafe sepi, menemui pengacara pribadi Damien. Pengacara itu menyerahkan sebuah tablet. Pak Damien berpesan, jika hari ini terjadi, mana beliau ditangkap, dan Anda diusir, saya harus menunjukkan ini pada Anda. Ini bukan untuk pengadilan, ini untuk hati nurani Anda. Rara menyalakan tablet itu. Isinya adalah rekaman CCTV tanggal tua 3 tahun lalu. Di layar, terlihat Sinta kakak Rara sedang berlutut memohon di kaki Damien. Wajah Sinta terlihat gila dan kacau. Tolong aku Damien, mereka akan membunuhku, aku kalah judi 50 miliar. Aku pakai uang perusahaan, suara audio rekaman CCTV. Aku sudah melunasinya sekali. Sinta, kau janji berhenti. Sekarang kau mau, aku memalsukan laporan keuangan demi menutupi ulahmu. Kalau kau tidak mau, aku akan bunuh diri. Dan aku akan tulis surat bahwa kau yang memaksaku. Video mati, tangan Rara gemetar hebat, hingga tablet itu hampir jatuh. Nona Sinta memalsukan tanda tangan Pak Damien untuk meminjam uang ke lintah darat mafia. Pak Damien tidak membunuhnya saat kebakaran villa itu terjadi. Pak Damien sedang rapat di luar kota. Dia justru yang membayar hutang-hutang Nona Sinta agar debt collector tidak mengejar keluarga yang ditinggalkan. Termesek. Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Selama ini dia membenci orang yang justru melindunginya dari kejaran mafia. Dia baru saja menghancurkan pelindungnya sendiri. Penjara Salemba. Ruang kunjungan, Rara duduk di satu sisi kaca. Damien dibawa masuk di sisi lain, wajah Damien lebam. Rambutnya dicukur pendek. Rara menempelkan telapak tangannya ke kaca, air matanya mengalir deras. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak bilang Sinta yang salah? Damien tersenyum lemah, ia menempelkan tangannya di kaca,
tepat di posisi tangan Rara. Karena kalau aku bongkar aib Sinta, kau akan hancur. Kau sangat memuja kakakmu. Aku tidak mau merusak kenanganmu tentang dia. Tapi kau di penjara seumur hidup. Lebih baik di sini daripada di luar, tapi dibenci olehmu. Dengar, Kara. Pergilah dari Jakarta. Mafia yang dulu mengejar Sinta. Mereka mulai mencium bau uang lagi setelah aku jatuh. Mereka mungkin mengira Sinta menyembunyikan uang sisa di villa lama itu. Villa tempat dia tewas? Ya, jangan ke sana. Berbahaya. Rara keluar dari penjara dengan tekad baru. Dia tidak akan lari. Dia akan membersihkan nama Damien. Dia harus mencari bukti transaksi mafia itu di villa lama untuk membuktikan Damien tidak bersalah. Malam hari, Rara menyetir mobil sewaan menuju puncak. Ke lokasi Villa Alkatiri yang sudah hangus, terbakar 3 tahun lalu. Suasana mencekam, bangunan itu tinggal puing-puing gosong yang ditumbuhi ilalang. Angin malam bersiul ngeri melewati jendela yang pecah. Rara menyalakan senter, ia masuk ke dalam reruntuhan. Sesuai petunjuk di diary Sinta. Ada ruang brankas rahasia di balik dinding ruang bawah tanah yang tidak diketahui polisi. Rara menemukan pintu besi berkarat di lantai dasar yang tertutup lemari gosong. Ia mendorongnya sekuat tenaga. Krik, pintu terbuka. Rara menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Baunya busuk dan lembab. Di ujung ruangan, ada sebuah ruangan yang diterangi lampu tempel redup. Halo? Ada orang, teriak Rara, gemetar. Terdengar suara kursi roda berdecit. Cit, cit, cit. Dari kegelapan, muncul sosok wanita, duduk di kursi roda. Wajah sebelah kanannya hancur bekas luka bakar yang mengerikan. Rambutnya panjang kusut. Rara menyorotkan senter ke wajah itu. Rara menjerit tertahan. Mundur ketakutan. Kak, Sinta, Uka Pihara. Wanita itu mendongak. Mata kirinya yang masih utuh menatap Rara. Bibirnya yang luka menyeringai. Kara, adikku sayang, akhirnya kau datang menjemputku. Kau masih hidup? Bagaimana mungkin? Polisi bilang, Damien, iblis itu mengurungku di sini. Dia membakar villa ini untuk menutupi jejak. Tapi dia menyelamatkan aku hanya untuk menyiksaku di bawah tanah ini selama 3 tahun. Dia memberiku makan sisa anjing. Sinta menangis histeris, merentangkan tangannya. Tolong kakak, Kara, bawa kakak pergi. Damien Ebel. Rara, yang hatinya masih labil dan syok melihat kakaknya hidup dalam kondisi mengerikan, langsung luluh. Logika yang baru ia bangun bersama pengacara tadi runtuh. Seketika melihat korban di depan mata. Rara berlari memeluk Sinta. Maafkan aku kak, aku tidak tahu. Aku sudah memenjarakannya. Kita aman, sekarang. Rara memeluk kakaknya erat, sambil menangis. Namun kamera bergeser ke belakang punggung Rara, memperlihatkan wajah Sinta. Tangis Sinta berhenti seketika. Ekspresinya berubah dingin dan kejam. Matanya melirik ke arah tas Rara, mencari kunci mobil dan dompet. Di meja di belakang, kursi roda Sinta. Terlihat tumpukan makanan kaleng mewah dan ponsel pintar. Tanda bahwa dia tidak dikurung, tapi bersembunyi. Enak Pentar, terima kasih sudah menyingkirkan penjagaku. Sinta berbisik kepada Kara. Jalanan sepi di puncak. Dini hari, kabut tebal, turun. Rara mendorong kursi roda Sinta keluar dari reruntuhan villa. Napas Rara terengah-engah. Dia kelelahan mengangkat kakaknya yang lumpuh. Rara memasukkan Sinta ke kursi penumpang mobil sewaan yang sempit. Mobil rongsokan apa ini? Mana mobil mewah Damien? Mana sopir? Gumam Sinta. Rara terhenti saat memasang sabuk pengaman Sinta. Keikan Damien di penjara. Semua asetnya disita. Aku juga diusir. Kita harus hidup hemat mulai sekarang, jawab Rara. Wajah Sinta berubah drastis dalam kegelapan. Kilatan amarah terlihat. Namun secepat kilat ia menutupinya dengan wajah sedih lagi. Ah, maafkan kakak. Kakak cuma trauma. Di bawah tanah itu gelap sekali.
Rara menyetir menuruni bukit. Ia tidak melihat Sinta yang diam-diam merogoh saku dashboard, mengambil uang receh dan permen, lalu memakannya dengan rakus seperti orang kelaparan. Bukan kelaparan makanan, tapi kelaparan akan kepuasan materi. Pagi hari, Rara membawa Sinta ke sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran Jakarta. Kasurnya tipis, kipas angin berdecit, dan dindingnya lembab. Sinta menatap sekeliling dengan jijik. Kita tinggal di kandang tikus ini, ucap Sinta. Hanya ini uang yang aku punya. Kak, tabunganku habis untuk sewa mobil dan biaya pengobatan nenek bulan lalu, jawab Rara. Nenek, orang tua bau tanah itu masih hidup? Rara tersentak. Kak, kenapa bicara begitu? Nenek sakit karena memikirkan kakak yang meninggal. Sinta tertawa kecil, tawa yang terdengar salah. Bercanda, Kara. Kakak cuma stres. Hei, mana panselmu? Kakak mau pesan makanan enak. Kakak mau sushi dan wagyu. Kakak sudah 3 tahun makan sampah. Rara dengan berat hati memberikan ponselnya. Sinta langsung memesan makanan mahal via aplikasi ojek online, menghabiskan sisa saldo Rara tanpa ragu. Siang hari, Rara sedang mencuci baju Sinta yang bau apek dari villa. Saat merogoh saku celana Sinta yang compang-camping, Rara menemukan sebuah struk belanja. Struk minimarket, tanggalnya kemarin sore. Isinya rokok, coklat mahal, pulsa 500.000. Rara membeku. Kemarin sore, tapi bukannya Sinta dikurung di ruang bawah tanah. Bagaimana dia bisa ke minimarket? Rara menoleh ke dalam kamar. Sinta sedang tidur pulas di kasur. Rara memberanikan diri mendekat. Ia melihat kaki Sinta yang katanya lumpuh total akibat penyiksaan. Otot betis Sinta masih terlihat kencang, tidak mengecil layaknya orang yang lumpuh bertahun-tahun. Di telapak kakinya, ada bekas tanah merah yang masih segar. Bukan debu ruangan, tapi tanah luar. Dia bisa berjalan. Dia tidak dikurung. Dia bersembunyi. Batin Rara. Ketakutan mulai merayap di punggung Rara. Jika Damian tidak menyiksanya, lalu kenapa Sinta berbohong? Sore hari, hujan deras tiba-tiba pintu kontrakan digedor keras. Dok, dok, dok. Sinta, kami tahu kau di dalam. Keluar, atau kami bakar rumah ini. Suara pria-pria kasar berteriak, itu adalah debt collector mafia judi. Selama ini mereka diam, karena Damian membayar uang tutup mulut rutin. Tapi karena Damian dipenjara, dan rekeningnya beku, pembayaran berhenti. Mereka melacak Sinta. Di dalam kamar, Sinta terbangun, wajahnya pucat pasi, topengnya lepas. Dia bukan lagi kakak yang manis, tapi pecandu judi yang ketakutan. Kara, kunci pintunya, jangan biarkan mereka masuk. Gertak Sinta. Siapa mereka, Kak? Kakak bilang Damian yang jahat. Kenapa preman mencari kakak? Tanya Rara ketakutan. Pintu didobrak hingga retak. Sinta panik. Dia melihat Rara. Ide gila muncul di kepalanya. Sinta tiba-tiba berdiri tegak. Dia mencengkeram bahu Rara dan mendorong adiknya itu ke arah pintu. Keluar sana. Bilang kau Sinta. Wajah kita mirip, biar mereka membawamu. Apa, Kak? Kau gila. Kau yang gila. Kau menghancurkan ATM berjalanku. Sekarang kau harus jadi gantinya. Brok. Pintu jebol. 3 preman masuk membawa balok kayu. Sinta langsung melompat lincah bersembunyi di balik lemari, menunjuk Rara. Itu Sinta. Bawa dia punya uang. Rara terbelalak tak percaya. Kakak yang ia bela mati-matian. Kakak yang membuatnya menghancurkan suaminya sendiri. Baru saja menumbalkannya. Preman itu menarik rambut Rara. Bayar hutangmu, Nona manis. Saat preman hendak memukul Rara, sebuah tembakan peringatan terdengar. Dor. Semua orang tiarap. Di ambang pintu, berdiri Detektif Roy, orang kepercayaan Damian, memegang pistol. Di belakangnya ada beberapa polisi berpakaian preman. Mundur, polisi, gertak Detektif Roy. Para preman kabur lewat jendela belakang. Rara jatuh terduduk. Menangis gemetar. Roy menghampirinya. Nyonya Rara, Anda baik-baik saja? Pak Damian memerintahkan saya mengawasi Anda 24 jam. Dia tahu Sinta akan mencoba menjual Anda.
You kept Detective Roy. Rara menatap Roy dengan mata sembab. Damien, dia tahu? Roy mengangguk. Dia tahu segalanya. Dia di penjara pun masih memikirkan keselamatan Anda. Roy menoleh ke arah lemari. Sinta sudah tidak ada. Jendela belakang terbuka lebar. Sinta kabur bersama para preman tadi saat kekacauan terjadi. Dia meninggalkan adiknya begitu saja. Malam harinya, Rara diantar Roy ke sebuah safe house milik Damien yang belum disita. Roy memberikan sebuah kunci dan surat. Pak Damien bilang, berikan ini saat Nyonya sudah melihat wajah asli Sinta. Rara membuka surat itu. Isinya tulisan tangan Damien yang rapi. Karena jika kau membaca ini, berarti hatimu sudah patah untuk kedua kalinya. Maaf, aku tidak bisa ada di sana untuk memelukmu. Sinta, bukan korban. Dia adalah monster yang memanipulasi rasa bersalahmu. Dulu aku diam karena aku mencintai Sinta. Lalu aku diam karena aku mencintaimu. Sekarang, kau harus memilih. Menangis di pojokan, atau menjadi Nyonya Alkatiri yang sesungguhnya, dan ambil kembali apa yang jadi milik kita. Di brankas safe house ini, ada bukti asli kejahatan Sinta yang aku simpan. Gunakan itu. Bebaskan aku, istriku. Rara menghapus air matanya. Tatapannya berubah, bukan lagi Rara yang cengeng dan bingung. Api dendam di matanya menyala kembali. Tapi kali ini, targetnya bukan Damien. Roy, siapkan mobil. Kita ke kantor polisi besok pagi. Aku akan mengeluarkan suamiku, ucap Rara menyuruh Detektif Roy. Kamera beralih ke tempat lain, sebuah gudang tua. Sinta sedang duduk merokok bersama kepala preman tadi. Ternyata mereka sekongkol. Adikku selamat. Bagus. Rencananya berubah. Kita culik dia besok. Damien pasti menyimpan harta rahasia atas nama istrinya. Kita akan peras Damien lewat Rara, ucap Sinta kepada kepala preman. Pagi hari di Kejaksaan Agung, Rara menyerahkan dokumen asli proyek gelap Sinta yang ditemukan di safe house. Bukti ini otentik. Ada tanda tangan digital Sinta di setiap aliran dana ilegal ke rekening judi online dan mafia. Ternyata Pak Damien selama ini hanya memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi untuk melindunginya dari penyitaan akibat ulah Sinta. Bukan untuk dicuri, ucap jaksa. Jadi, dia bebas? Tanya Rara. Surat pembebasannya sudah saya tanda tangani. Anda bisa menjemputnya sekarang. Rara menghembuskan napas lega. Beban berat di dadanya terangkat. Gerbang rutan, Salemba. Pintu besi terbuka. Damien melangkah keluar. Dia terlihat kurus. Ada bekas luka di pelipisnya. Tapi auranya kembali tajam. Dia melihat Rara berdiri di samping mobil. Mengenakan pakaian sederhana, tapi tatapannya tegas. Damien berjalan mendekat. Damien berhenti satu langkah di depan Rara. Kau datang, ucap Damien. Aku menjemput apa yang jadi milikku. Kau berhutang penjelasan seumur hidup padaku, Tuan Alkatiri. Damien tersenyum. Senyum tulus yang jarang terlihat. Tanpa aba-aba, dia menarik Rara ke dalam pelukannya. Eratsik. Rara membenamkan wajahnya di dada Damien, mencium aroma tubuhnya yang familiar, meski campur debu penjara. Maafkan aku, karena mencintai kakakmu dulu. Dan, terima kasih, karena mencintaiku sekarang, bisik Damien. Kita belum selesai, Sinta masih berkeliaran, jawab Rara. Wajah Damien berubah dingin dan berbahaya. Ayo, kita pulang. Kita siapkan panggung untuk tamu agung kita. Malam hari, siaran berita ekonomi di TV. Damien muncul live, mengenakan jas rapi. Saya dinyatakan tidak bersalah, dan untuk merayakannya, saya akan membuka brankas rahasia keluarga di Mansion Alkatiri besok malam. Ada berlian senilai 500 miliar yang selama ini disembunyikan leluhur saya. Saya akan menyumbangkan sebagian, ucap Damien pada siaran berita TV. Di sebuah gudang kumuh, persembunyian mafia. Sinta menonton berita itu lewat ponsel retak. Matanya berbinar tamak. 500 miliar? Bos, kalau kita dapat itu, kita pensiun kaya raya. Damien bodoh. Dia memancingku. Baik, kita datang. Bukan untuk meminta sumbangan,
tapi mengambil semuanya. Siapkan senjata, saut Sinta. Sinta menyeringai. Dan siapkan bensin. Kita bakar rumah itu bersama penghuninya. Seperti 3 tahun lalu. Di mansion, suasana sepi mencekam. Para pelayan sudah diliburkan. Hanya ada Damien dan Rara. Mereka duduk di ruang tengah. Di meja, ada sebuah pistol dan segelas wine. Kau yakin mau ada di sini? Roy bisa membawamu ke luar negeri sekarang. Damien meyakinkan pilihan Rara. Sinta adalah darah dagingku. Dosa dia adalah dosaku juga. Aku yang harus mengakhirinya. Jawab Rara dengan yakin. Damien menggenggam tangan Rara. Rara, dengar. Sinta bukan lagi kakakmu. Rasa iri dan tamak sudah memakan jiwanya sejak lama. Jangan ragu. Jika kau ragu sedetik saja, dia akan membunuh. Rara mengangguk. Dia mengambil pistol itu, mengecek pelurunya. Aku siap, ucap Rara. Lampu seluruh mansion tiba-tiba mati. Listrik diputus dari luar. Mereka datang, Damien memberi peringatan. Dalam kegelapan, Sinta dan 5 preman bersenjata tajam menyusup masuk lewat pintu belakang. Sinta didorong di kursi rodanya oleh preman. Tapi saat masuk ke dalam rumah, dia berdiri dan berjalan lancar, sambil membawa dirigen bensin. Damien, Rara, keluar kalian. Tante Sinta datang membawa hadiah, teriak Sinta. Hening. Hanya gema suara Sinta. Karimer, bawa ke hadapanku, ucap Sinta menyuruh premannya. Para preman menyebar. Tiba-tiba, suara piano terdengar. Melodi nocturne yang menghantui. Melodi yang sama saat Rara pertama kali datang. Sinta menoleh ke lantai atas. Di balkon dalam, Rara duduk bermain piano dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya bulan dari skylight. Wah, dramatis sekali. Turun sini adikku sayang. Rara berhenti bermain. Dia berdiri di pinggir balkon, menatap Sinta di bawah. Kakak, kau bisa berjalan? Mukjizat ya. Uang adalah mukjizat terbaik. Rara, mana Damien? Mana berliannya? Tidak ada berlian. Cuma ada kita berdua dan polisi yang sedang mengepung tempat ini dalam 10 menit. Sinta tertawa keras. 10 menit, itu waktu yang sangat lama untuk menggorok lehermu. Sinta memberi isyarat. Para preman berlari menaiki tangga menuju Rara. Tapi tiba-tiba, dor, 2 preman jatuh, ditembak kakinya. Damien muncul dari bayangan di lantai bawah, memegang pistol. Langkahmu salah, Sinta. Di rumahku. Akulah yang memegang kendali. Sinta panik melihat anak buahnya tumbang. Dia melihat Damien mengarahkan pistol padanya. Sinta mundur. Terpojok ke arah dapur. Jangan mendekat, atau aku bakar kita semua. Sinta menyiramkan bensin ke sekelilingnya dan menyalakan pemantik api. Damien berhenti. Jangan bodoh, kau juga akan mati. Aku sudah mati 3 tahun lalu. Aku tidak peduli. Di tengah ketegangan itu, Rara turun dari tangga. Dia berjalan mendekati Sinta, menembus bau bensin. Rara, jangan mendekat. Kak, sudahlah. Lihat aku, ini Kara, adikmu. Sinta menatap Rara. Tangannya yang memegang pemantik gemetar. Ada kilatan keraguan di matanya. Apakah rasa sayang pada adiknya masih ada? Kara. Rara tersenyum sedih, mengulurkan tangan. Ayo pulang, Kak. Kita perbaiki semuanya. Sinta perlahan menurunkan pemantiknya. Dia mulai menangis. Rara memeluk Sinta. Sinta berbisik di telinga Rara. Kau terlalu naif, Kara. Sama seperti Damien. Straight. Sinta dengan gerakan kilat menarik pisau lipat dari saku celananya dan menempelkannya ke leher Rara. Dia memutar tubuh Rara, menjadikannya tameng hidup. Damien terpaku. Pistolnya masih terarah, tapi dia tidak bisa menembak karena Rara menghalangi. Jatuhkan pistolmu, Damien, atau adik tersayangku ini akan punya lubang baru di lehernya. Rara meringis merasakan dinginnya pisau di kulit lehernya. Darah segar mulai menetes sedikit. Sinta, lepaskan dia, ucap Damien. Buang pistolnya, tendang ke arahku. Damien menatap mata Rara yang ketakutan. Dia tidak punya pilihan.
Damien meletakkan pistolnya perlahan di lantai, lalu menendangnya ke arah Sinta. Sinta tertawa menang. Tawanya menggema mengerikan di mansion yang gelap itu. Bagus. Sekarang Damien, berlututlah dan minta ampun pada ratumu. Ruang tengah mansion gelap, hanya diterangi cahaya bulan dan kilatan petir. Bau bensin menyengat. Damien pistolnya tergeletak jauh di dekat kaki Sinta. Sinta masih menempelkan pisau di leher Rara. Tangan kirinya memegang pemantik api yang menyala. Klik. Lihat dirimu, Damien. Serigola Alcatari berlutut di depan wanita cacat. Kau tahu kenapa aku membencimu? Karena kau selalu menatapku seolah-olah aku rusak. Sementara kau menatap Kara, seolah dia malaikat. You caption. Aku tidak pernah menganggapmu rusak, Sinta. Aku ingin menolongmu, tapi keserakahanmu yang merusak dirimu sendiri. Jawab Damien dengan tenang. Diam. Kau tidak tahu rasanya selalu jadi nomor 2. Kara yang cantik, Kara yang pintar main piano, Kara yang disayang nenek. Aku cuma Sinta si pembuat onar. Sinta semakin menekan pisau ke leher Rara. Rara meringis. Kak, ini bukan tentang aku. Ini tentang utang judimu. Jangan jadikan aku alasan. Cukup bicaranya, ucapkan selamat tinggal. Sinta bersiap melempar pemantik api itu ke genangan bensin yang mengelilingi Damien. Saat Sinta lengah karena fokus pada Damien, Rara memejamkan matanya. Selama 6 bulan berpura-pura buta, telinga dan insting spasial Rara menjadi sangat tajam. Dia mendengar bunyi desing kain baju Sinta saat lengan kakaknya terangkat untuk melempar pemantik. Rara tidak meronta, menjauh. Dia justru membuang berat badannya ke belakang, menubruk tubuh Sinta. Siku Rara menghantam ulu hati Sinta dengan keras. Sinta terhuyung mundur, pisau terlepas dari leher Rara. Pemantik api terlempar dari tangan Sinta. Damien, ambil pistolnya, teriak Rara. Pemantik api itu melayang di udara. Api menyambar genangan bensin. Dinding api seketika memisahkan ruangan menjadi 2 bagian. Damien di satu sisi, Sinta dan Rara di sisi lain. Damien melompat menghindari lidah api, berguling mengambil pistolnya. Tapi dia tidak bisa menembak, karena asap hitam tebal langsung memenuhi ruangan. Di balik dinding api, Rara dan Sinta bergumul di lantai. Sinta mencekik leher Rara. Wajahnya seperti setan. Kita mati sama-sama, ucap Sinta meringis. Rara kesulitan bernapas. Tangannya meraba-raba lantai, mencari apa saja. Dia menemukan pecahan vas bunga. Rara menghantamkan pecahan itu ke kepala Sinta. Sinta menjerit. Cengkramannya lepas. Rara terbitak-bituk, merangkak menjauh. Api mulai membakar tirai dan sofa. Panasnya luar biasa. Damien nekat. Dia menerobos dinding api dengan menutupi tubuhnya pakai jas basah. Rara, pegang tanganku. Damien melihat bayangan Rara di tengah asap. Dia menarik tangan Rara, menggendongnya. Sinta, kakak masih di sana, ucap Rara panik. Rara menoleh ke belakang. Sinta sedang berusaha bangun, tapi kaki celananya tersangkut di reruntuhan meja yang terbakar. Api mulai merambat ke arahnya. Rara mau kembali, tapi Damien menahannya kuat. Atap mulai runtuh. Sudah terlambat, kita harus keluar, atau kita semua mati. Sinta menatap Rara dan Damien. Di detik-detik terakhir, di tengah kobaran api, ekspresi gilanya hilang. Dia melihat adiknya yang selamat di pelukan pria yang mencintainya. Dia tersenyum pahit. Pergilah, bawa pergi bayanganku. Balok kayu besar dari lengket-lengket jatuh menimpa posisi Sinta. Jeritan Sinta tertelan suara gemuruh api. Halaman depan mansion, Damien dan Rara terhayung-hayung kalewer, jatuh di rumput basah. Di belakang mereka, mansion megah Alcatiri telah berubah menjadi obor raksasa. Sirina pemadam kebakaran meraung mendekat. Rara menangis histeris melihat rumah itu terbakar. Damien memeluk Rara erat-erat, membiarkan Rara menangis di dadanya. Wajah mereka berdua hitam kena jelaga. Damien menatap api itu dengan tatapan kosong. Istana emasnya hancur. Masa lalunya Sinta hangus, tapi di pelukannya, masa depannya Rara masih bernapas. Hujan mulai turun deras, bercampur dengan abu.
Seolah langit ikut mencuci dosa-dosa keluarga Al-Katiri malam itu. Suasana cerah di sebuah gedung konser musik klasik Jakarta. Poster besar terpampang. Rara Al-Katiri Recital Piano kembali bersinar. Di ruang ganti, Rara sedang merapikan gaunnya. Tidak ada lagi kacamata hitam, matanya bersinar indah. Dia terlihat lebih santai, mengenakan kemeja kasual. Senyumnya lebih hangat, dia membawa buket bunga lili putih. Rara tersenyum. Damien benar-benar menepati janjinya untuk membersihkan nama keluarga, meski Sinta telah tiada. Rara berjalan ke panggung. Penonton bertepuk tangan riuh. Dia duduk di depan. Grand piano, lampu sorot fokus padanya. Damien duduk di kursi MIP paling depan. Dia menatap istrinya dengan bangga. Rara meletakkan jarinya di atas tuts. Dulu aku hidup dalam bayang-bayang. Aku menutup mata untuk melihat kebenaran. Sekarang, aku membuka mata untuk melihat cinta. Suara bacing hara. Rara mulai memainkan lagu. Bukan lagu sedih, Nocturne, yang dulu dia mainkan saat audisi, melainkan lagu Clair de Lune.